Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah, terkhusus juga anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum sepuh yang Tuhan cintai. Hari ini melalui kebaktian rumah tangga kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Pada minggu ini secara sinodal kita akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayat ke-26. Roma pasalnya yang ke-7, ayat 15 sampai ayat ke-26. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk limpah rahmat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini yang memang tidak mudah oleh karena pandemi corona yang masih mengancam. Namun kami selalu menemukan kebaikan dan juga cara Tuhan memelihara kami. Karenanya hari ini kami beribadah. Kami ingin merayakan cinta kasih Tuhan itu melalui penyembahan yang kami lakukan kepadamu. Di dalamnya kami kembali akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasai tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu, lalu dituntun untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman itu dalam keseharian kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayat ke-26. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yakni di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita menggumuli soal ketaatan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau mau melihat lebih jauh soal ketaatan atau kepatuhan kepada Allah,
maka rasa-rasanya hal yang mendasar yang membuat ketaatan dan kepatuhan muncul adalah manakala kita punya keterikatan dengan sesuatu atau dengan pribadi lain. Itulah yang membuat kita taat dan patuh. Keterikatan. Misalnya begini, saudara. Manakala bicara mengenai menaati janji pernikahan bagi kita yang sudah menikah. Kan saudara-saudara, perkara utamanya bukan soal pasangan kita orang yang galak, misalnya orang yang posesif, yang selalu atur kita sana dan sini, yang selalu awasi kita dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Bukan itu kan. Tapi soal keterikatan kita dengan dia. Ada cinta kasih yang terjalin antara kita dengan dia. Kita yakini bahwa cinta kasih antara kita dengan dia itu adalah anugerah Allah. Nah, inilah yang mengikat kita, yang membuat kita taat, yang membuat kita patuh terhadap janji pernikahan kita, untuk mendampingi dia dalam segala situasi dan kondisi, untuk kemudian mau menjadi seorang yang setia terhadap pasangan. Bukan karena kita lakukan itu dia lihat kita, tetapi sungguh karena tadi ada keterikatan. Contoh lain misalnya saudara, kalau kita bicara soal masalah pekerjaan, harus ada yang mengikat kita juga. Beberapa di antaranya saudara misalnya adalah kalau kita menyadari pekerjaan kita itu anugerah dari Allah. Kalau kita menyadari lewat pekerjaan kita itu kita bisa melayani Allah, bisa melayani sesama. Kalau kita yakini lewat pekerjaan kita itu saudara-saudara, kita bisa mendapatkan berkat dari Allah. Itu akan mengikat kita, lalu dengan itu kita akan takut, taat, patuh saudara-saudara terhadap aturan dari perusahaan atau kebijakan dari pimpinan. Kita akan selalu rindu melakukan yang terbaik, menjadi karyawan yang produktif dari waktu ke waktu. Bukan soal atasan kita galak, bukan soal atasan kita adalah orang yang selalu memasang matanya untuk mengawasi kita, bukan. Tapi keterikatan tadi. Anak-anak yang masih bersekolah juga sama saudara. Jadi kalau zaman saya ada istilah guru killer, guru yang galak saudara, tugasnya banyak, sanksi untuk yang tidak melaksanakan tugas itu juga berat, kadang main fisik saudara. Kita taat bukan karena itu, tapi karena kita menyadari saudara pendidikan kita itu adalah anugerah Allah. Lewat pendidikan yang kita jalani dengan baik, maka kita kemudian bisa menjadi pribadi yang menempuh atau meraih cita-cita kita. Nah, kalau ini yang kemudian terjadi saudara-saudara, maka kita akan belajar dengan keras, akan belajar dengan penuh kesadaran, akan selalu berupaya haus ilmu, saudara-saudara. Keterikatan mendatangkan ketaatan atau kepatuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Paulus juga bicara soal masalah ketaatan atau kepatuhan. Tentu bukan soal ketaatan dan kepatuhan dalam janji pernikahan. Bukan juga soal ketaatan dan kepatuhan dalam pekerjaan. Apalagi soal pendidikan, tidak. Tetapi Paulus mengangkat soal ketaatan dan kepatuhan ini manakala dia menyadari tidak mudah saudara, alias berat sekali melawan dosa. Sulit sekali saudara bangkit kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itu saudara membelenggu kita. Rayuannya, bujukannya begitu halus, kadang-kadang kita kemudian menjadi kalah. Malah mungkin bukan kadang-kadang, sering kali kalah saudara.
Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus mengungkapkan pengajarannya bahwa berdasarkan pengalaman imannya saudara-saudara, dia bisa menjadi tegar, dia bisa kemudian kuat melawan godaan dosa, bangkit dari kejatuhan akibat dosa, bukan karena kekuatannya, tapi karena kepatuhan ketaatan kepada Allah. Dan dasar dari kepatuhan dan ketaatannya itu adalah ketika dia menyadari keterikatannya dengan Allah. Bagaimana keterikatan itu terjadi? Dia mengingat bagaimana dia mengalami cinta kasih Allah. Dia mengingat bagaimana dia mengalami kebaikan Allah, pemeliharaan Allah. Dia mengingat bagaimana dia diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Semuanya itu memberi kekuatan untuk dia patuh dan taat. Melawan apa yang menjadi bujuk rayu dosa yang sangat berat, saudara. Paulus ungkapkan betul di dalam bagian ini. Betapa seringkali ada peperangan batin dalam diri. Betapa seringkali saudara-saudara ada kebingungan dalam dirinya. Dia ingin punya kehendak yang baik, tapi yang keluar justru perbuatan yang jahat. Tapi kepatuhan dan ketaatan yang didasari keterikatan akan cinta kasih, kebaikan anugerah Allah, itu membuat kita tegar. Dan saudara-saudara, dalam kehidupan ini rasanya bukan hanya Paulus yang menyadari bahwa hidup melawan dosa itu beratnya luar biasa. Kadang saudara suaminya baik, tapi karena istri tergoda saudara-saudara, maka akhirnya satu keluarga berbuat dosa. Kadang saudara-saudara kita ingin menjadi pelajar yang jujur saudara-saudara, tapi karena godaan teman-teman di sekitar kita, kita pun melakukan dosa. Kadang kita ingin jadi pekerja yang produktif, melakukan yang terbaik, tapi karena kita lihat orang-orang di sekitar kita memanfaatkan situasi, sehingga mereka bekerja hanya ketika dilihat atasan kita ikut seperti itu juga. Ada peperangan batin, kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak melakukan apa yang benar itu. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari patuh kembali, taat kembali kepada Allah. Itulah sumber kekuatan kita untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa tegar menghadapi godaan dosa. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, dasar dari semuanya adalah keterikatan kita. Karenanya ingatlah bagaimana Allah mencintai dan memelihara hidup kita hari lepas hari. Ingatlah bagaimana Allah berkarya bagi kita, menyembuhkan kita, mencukupi kebutuhan kita, menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dan di dalam itu semua, ingatlah bahwa Allah menganggap kita berharga. Karenanya biarlah hidup kita pun selalu mampu kita jaga, agar selalu berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesaksian firman Tuhan ini. Sama seperti Paulus, kami sering kali bingung untuk menghadapi godaan dosa yang begitu berat. Karenanya ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membawa kelemahan diri kami, betapa ringkihnya kami untuk selalu ditopang oleh-Mu. Mampukan ya Bapa akal budi kami untuk terus berhikmat mengingat kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, anugerah keselamatan yang Kau berikan. Sehingga dengan itu kami terikat untuk selalu patuh dan taat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.